Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan berbagi ke teman-teman semuanya mengenai tugas akhir dan proyek saya. Di presentasi saya kali ini, sebagai disclaimer ya, akan terbagi menjadi dua. Pertama, materi bermuatan sosial dan materi bermuatan engineering. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, entah dari sisi engineering ataupun sosial, bisa menghubungi saya untuk saya jelaskan secara pribadi. Selain itu, dengan presentasi saya kali ini, semoga teman-teman semuanya bisa terinspirasi untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di perkuliahan agar dapat berguna bagi masyarakat banyak, sehingga bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara kita. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Di sini adalah potret jalanan di ibu kota. Di bagian kiri tertulis Access to Fossil Consuming Vehicle, akses terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk yang bersimbol plus, di situ terlihat mereka kelompok masyarakat yang dapat membeli atau dapat mengakses kendaraan berbahan bakar minyak, yang tentu saja memproduksi gas-gas rumah kaca dan gas polutan lainnya. Sedangkan mereka yang disimbolkan di bagian minus ya, mereka tidak punya urusan sama sekali dengan kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga mereka sebetulnya tidak memproduksi gas-gas atau polutan lainnya, gas-gas rumah kaca atau karbon dioksida, karbon monoksida, you name it lah. Nah, dari foto atau gambar tersebut sebetulnya kita dapat melihat suatu ketidakadilan sosial. Karena di sini mereka yang tidak punya urusan dengan carbon footprints, kendaraan yang menghasilkan carbon footprints, mereka tetap terkena dampaknya. Nah, sedangkan mereka yang berada di dalam mobil gitu ya, sama sekali tidak merasakan ya asap kendaraan atau panas dari mesin begitu ya, yang membuat mereka menjadi sesak nafas misalnya atau terkena infeksi saluran pernafasan atas dan penyakit-penyakit lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan dari gambar ini suatu ketidakadilan ekologis. Nah, semoga teman-teman bisa menangkap ya yang saya maksud gitu. Tapi intinya adalah ini suatu masalah. Ini sebuah masalah yang perlu kita cari solusinya. Gitu. Mengapa perlu? Bisa teman-teman lihat di sini sebuah potongan dari ayat Alkitab ya. Dari Amsal 31. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada mereka yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi dari penggalan ayat tersebut, sebetulnya kita sebagai seorang Katolik atau seorang Kristiani ya, harus berani, harus punya keinginan untuk bersuara, untuk melakukan tindakan untuk membawa keadilan terhadap mereka yang miskin. Untuk membawa keadilan terhadap mereka yang miskin. Selain itu, teman-teman semuanya, sebagai anak-anak dari SU ya, pasti ada yang ikut program Laudato Si, ya, program beasiswa. Dari sini saya juga berbagi ya beberapa quotes dari ensiklik Uskup Roma tahun 2015. Ya, ensikliknya ya namanya Laudato Si atau Pujilah Tuhan itu judulnya ya. Saya bacakan. Terkena polusi udara mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan menyebabkan jutaan kematian dini. Pendekatan ekologis yang sejati selalu menjadi pendekatan sosial yang harus mengintegrasikan soal keadilan dalam diskusi lingkungan hidup.
untuk mendengarkan baik jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin. Jadi di ensiklik atau surat gembala ini, Uskup Roma atau Paus Fransiskus ya sekarang ya, itu mengharapkan kita semuanya, sebetulnya bukan semua orang Katolik dan Kristiani ya, tapi semuanya, semua orang yang ada di dunia ini untuk bisa melakukan diskursus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan. Karena rupanya persoalan lingkungan ini itu menimbulkan ketidakadilan. Makanya di sini dibilangkan harus mengintegrasikan soal keadilan dalam diskusi lingkungan hidup. Nah, dari semuanya ini sehingga kita semakin mantap ya. Semoga kita semakin mantap bahwa kita sebagai seorang engineer juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, aspek-aspek yang ada di masyarakat kita. Salah satu contohnya yang diaplikasikan adalah di sini, ya, PLTS yang dibangun di Shrine of Saint Anthony, Biara Santo Antonius. Di situ sebetulnya ini seorang pastor ya, berjubah coklat dari Ordo Fransiskan, Ordo Fratrum Minorum maksudnya saya, itu sedang menjelaskan PLTS ya, tentang PLTS yang dibangun di biara mereka dan mengapa mereka membangunnya begitu. Ya kurang lebih alasannya sama, dengan dasar yang sama ya, untuk menciptakan lingkungan yang berkeadilan, lingkungan bersih untuk kita semua, untuk menyelamatkan orang-orang miskin gitu. Nah, selain di sana, di universitas kita juga diaplikasikan ya suatu ilmu yang bermanfaat. Teman-teman pasti yang dari SU tahu ya, PLTS laboratorium microgrid kita, bisa teman-teman lihat itu kapasitasnya lumayan besar, 5,3 kW, dan ini dipakai sebagai bahan pendidikan. Nah, karena dipakai sebagai bahan pendidikan, ini tentu saja bermanfaat teman-teman untuk kita semua, untuk mengajarkan bahwa wah, ternyata sebagai seorang engineer kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan keadilan sosial. Kita semua bisa menjadi kader intelektual untuk membangun peradaban yang berkeadilan dari sisi lingkungan misalnya. Untuk bisa bersuara dan membela masyarakat miskin dengan ilmu yang kita aplikasikan. Nah, ini barulah salah satu dari perwujudan dari saya ya. Saya dan tim membuat sistem PLTS, sistem kombinasional antara on-grid dan off-grid. Teman-teman bisa melihat di bagian sini ada dua jenis inverter. Pertama ada yang hybrid, kedua ada yang on-grid. Nah, sistem hybrid dan on-grid ini terhubung dengan panel surya berkapasitas 1200 watt peak. Yang 1000 masuk ke hybrid, yang 200 masuk ke on-grid. Nah, tentu menghubungkan semua komponen ini ya dengan kabel itu tidak cukup. Karena kita perlu menciptakan sebuah sistem yang update, sebuah sistem yang tidak ketinggalan zaman. Sehingga saya memproposalkan atau mengajukan sebuah sistem yang punya basis SCADA atau Smart Microgrid. Tentu untuk menciptakan SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, kita memerlukan sensor dan aktuator. Sensor ini ibaratnya seperti mata, seperti panca indera yang ditanamkan pada alat kita, sehingga dia bisa melihat, oh misalnya di sini power consumption-nya berapa, misalnya di sini power production-nya berapa, misalnya di sini ampere-nya berapa, gitu ya, sehingga dia bisa sensing atau melihat
nilai-nilai tertentu yang kita inginkan. Selain itu, SCADA ini ibaratnya seperti kita memanusiakan mesin kita. Seperti kita mencoba untuk menghidupkan mesin kita menjadi lebih manusiawi lah gitu. Maka dia perlu katakanlah alat gerak. Alat gerak dalam sistem kita ini ya misalnya aktuator. Aktuator bisa berupa kontaktor di sini ya. Untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik. Nah, jadi sistem yang kita buat ini ya pada dasarnya bisa berkomunikasi dengan kita. Layaknya orang dengan orang. Makanya bisa dilihat di sini ya, ada yang namanya HMI, Human Machine Interface, antar muka manusia dan mesin. Karena dengan ini kita bisa berkomunikasi dengan sistem yang kita bangun sendiri. Dengan alat yang sebelumnya benda mati menjadi seolah-olah seperti benda hidup. Seperti kita berkomunikasi dengan orang. Orang itu misalnya menyampaikan, oh power konsumsinya sekian, power produksinya sekian. Oke, kita menerima informasi tersebut. Dan kita misalnya memerintahkan, oke selanjutnya saya minta untuk di-cut. Misalnya ya, ini ya bagian output dari PLC ya. Minta tolong di-cut nih. Oke, cut. Akhirnya terputuslah jaringan listrik tersebut. Nah, di bagian ini teman-teman semuanya ini sedikit lebih rinci ya, karena di sini ada beberapa sensor power ya, dari P1 sampai P7 yang dihubungkan ke Modbus Hub. Modbus Hub ini adalah fungsinya untuk mengintegrasikan dari sensor-sensor itu menjadi satu jaringan saja di sini. Gitu ya. Jadi from 7 to 1 melalui kabel RS485, jaringan RS485 ke PLC untuk selanjutnya diolah. Misalnya, di sini kita bisa menyeting untuk data log ya atau penyimpanan data. Misalnya seperti itu ke HMI kita. Selanjutnya misalnya di sini bisa disetting, oh kalau sudah kelebihan powernya putusin di sini. PLC akan mengolah dan memerintahkan langsung kepada kontaktor untuk menutup atau membuka. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ini tidak kalah pentingnya ya. Di sistem yang diajukan ini, HMI terhubung dengan mobile phone. Jadi lewat sambungan internet kita bisa mengendalikan dan bisa memonitor alat kita ini, device kita ini. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di bagian kiri tentu saja ini memerlukan mechanical work ya. Mechanical work, ada beberapa MCB untuk proteksi, kemudian ini sensor-sensornya ya, entah sensor yang AC maupun yang DC. Selanjutnya ada komponen-komponen pendukung seperti power supply, terus di sini ada kontaktornya ya, terus ada Modbus hub-nya ya di bagian ini. Di bagian ini ada Modbus hub-nya dan ada PLC. PLC yang digunakan di sini adalah PLC Highwell. Bukan hanya PLC-nya saja, di sini digunakan HMI. Human Machine Interface-nya juga pakai Highwell. Gitu ya. Ini gambar dari belakang, ini gambar dari depannya. Nah, kemudian dikoneksikan secara online ke handphone atau mobile phone. Bisa dilihat di gambar yang kanan, kita bisa memutus atau menyambung aliran listrik secara jarak jauh. Sekaligus bisa melihat voltase-voltasenya. Bisa melihat nilai-nilai yang diukur oleh sensor-sensor kita. Begitu kurang lebih. Semoga menjadi manfaat dan bisa menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Salam.